Halo Sobat Pintar, selamat datang di fitur AP Live bersama saya Kak Fahmi, tentor kimia kalian. Dan pada video kali ini kita akan membahas tentang soal-soal yang ada di tryout tahun 2021 yang ada di fitur tes pintar di aplikasi Aku Pintar. Seperti apa sih soal-soal yang akan kita bahas pada video kali ini adalah sebagai berikut. Nah, gimana Sobat Pintar? Sudah kalian kerjakan apa belum? Dan dari jawaban kalian kira-kira sudah benar atau ada yang masih salah? Coba kita bahas soal ini secara bersama-sama. Di sini yang ditanyakan adalah senyawa yang terbentuk kemungkinan apa sih senyawanya? Dari atom netral X, konfigurasinya ini kemudian membentuk basa hidroksida, artinya dia berikatan dengan ion hidroksida atau OH-. Untuk menentukan ini senyawanya apa atau terbentuk menjadi senyawa apa, kita perlu cari konfigurasi. Dari data konfigurasi ini kita cari elektron valensinya atau elektron yang ada pada kulit terluarnya. Kalau kita lihat di sini ada 4 buah kulit, dan kulit yang keempat terdapat 2 elektron atau kelebihan 2 elektron. Sehingga untuk stabil dia akan membentuk ion X2+, ya kan? Ketika berikatan dengan OH-, maka akan membentuk XOH2. Kenapa? Karena OH punya muatan negatif 1, sedangkan X punya muatan positif, jumlahnya adalah 2. Maka untuk senyawanya adalah senyawa XOH2. Tapi di sini kita harus cari nih, senyawanya termasuk ionik atau kovalen. Ionik, kalau kita ulas lagi tentang ikatan ionik, adalah ikatan yang terjadi akibat tarik-menarik suatu ion dari ion positif dengan negatif, atau penyerahan kelebihan elektron antara satu sama lain gitu ya. Untuk yang kovalen ini kan definisinya penggunaan pasangan elektron secara bersama, sedangkan di sini ikatan yang terjadi yaitu antara ion positif dan juga ion negatif. Jadinya ini adalah senyawa yang termasuk senyawa ionik. Gitu. Jadi kalau kita cari di option A, B, C, D, E mana yang mengatakan ionik dan rumusnya adalah XOH2, yaitu ada di option yang C. Jadi jawaban dari soal ini adalah C, ionik dengan rumus XOH2. Gitu. Nah, gimana Sobat Pintar? Sudah kalian kerjakan apa belum? Dan dari jawaban kalian kira-kira sudah benar atau ada yang masih salah? Coba kita bahas soal ini secara bersama-sama. Yang tanyakan di sini adalah metode pemurnian koloid. Koloid itu bisa dimurnikan dengan cara apa sih? Gitu. Dari kelima opsi ini yang mana yang benar? Untuk metode pemurnian koloid itu sebenarnya ada 2. Yang pertama ada yang namanya dialisis, dan yang kedua ada yang namanya elektrodialisis.
Kalau dialisis ini adalah pemurnian koloid dari muatan-muatan yang ada atau yang menempel pada permukaan menggunakan selaput semi permeabel. Sedangkan untuk elektrodialisis ini adalah metode dialisis yang menggunakan secara pengaruh medan listrik, yaitu dialisis dengan menggunakan metode medan listrik, yaitu dialisis dengan pengaruh medan listrik. Dan kalau kita lihat di option A, B, C, D, E, kira-kira mana yang cocok nih? Apakah ada dialisis ataupun ada elektrodialisis? Ternyata yang ada di sini adalah option yang B, dialisis ya. Jadi jawaban dari soal ini adalah B, dialisis. Nah, gimana Sobat Pintar? Sudah kalian kerjakan apa belum? Dan dari jawaban kalian kira-kira sudah benar atau ada yang masih salah? Coba kita bahas soal ini secara bersama-sama. Oke, yang tanyakan di sini adalah kelimpahan dari isotop J12. Kelimpahannya ada berapa persen nih? Untuk mencari berapa kelimpahannya, kita harus tahu dulu nih untuk rumus mencari AR atau massa atom relatifnya. Yaitu AR sama dengan persen atau kelimpahan dari isotop A, misalkan nanti kita misalkan A adalah J12, kemudian untuk J13 kita misalkan B nanti ya, dikali dengan massa isotop A ditambah persen isotop B dikali massa dari isotop B dibagi 100. Sebenarnya kelimpahannya nanti 100% gitu antara isotop A dan isotop B-nya. Gitu. Tinggal kita masukkan aja nih di datanya. Untuk AR-nya di sini ada ARJ sebesar 12,25. Masukkan 12,25 dikali persen A. Persen A ini untuk isotop J12 karena ini yang kita cari, kita misalkan adalah X ya nilainya. Kemudian massa dari isotop A atau isotop J12 kita masukkan 12. Ditambah persen dari atau kelimpahan dari isotop J13. Karena antara isotop A dan B ini jumlahnya adalah 100%, maka untuk J13 atau persen B kita masukkan 100 dibagi atau dikurangi X, yaitu kelimpahannya A, dikali massa dari isotop B atau J13, kita masukkan 13 dibagi 100. Ini tinggal kita kalikan, kemudian kita putar ruas kiri, ruas kanan, maka akan diperoleh 1225 sama dengan 12X ditambah ini dikali 100 jadinya
1300 dikurangi 13x. Maka kita dapatkan nanti nilai x-nya sama dengan 75. Karena satuannya persen, kita masukkan persen. Nah, jawabannya adalah 75%. Jadi option A, B, C, D, E yang 75% adalah D. Jadi jawaban dari soal ini adalah D, 75%. Nah, gimana sobat pintar? Sudah kalian kerjakan apa belum? Dan dari jawaban kalian kira-kira sudah benar atau ada yang masih salah? Coba kita bahas soal ini secara bersama-sama. Yang ditanyakan di sini adalah zatnya apa sih? Gitu. Ada rumus empiris, kemudian ada dilarutkan dalam massa air, juga ada kemudian titik didih atau TB yang sebesar 101,04 derajat Celcius, KB airnya 0,52. Jadi pertama kita harus cari MR-nya nih. Sehingga nanti bisa kita konversikan ke rumus empirisnya senyawanya apa gitu. Karena yang diketahui adalah titik didih, suhu titik didihnya, dan juga KB, kemudian ada massa. Kita bisa cari menggunakan rumus kenaikan titik didih yang ada pada materi sifat kognitif larutan. Itu delta TB sama dengan M kali KB. Nilai M atau molalitas kita harus jabarkan dulu nih, karena yang diketahui adalah massa, kemudian yang kita cari adalah MR. Jadi massa per MR dikali 1000 dibagi massa zat pelarut dikali KB. Oh ya, kita nggak pakai I atau faktor Van Hoff, karena untuk senyawanya adalah senyawa yang termasuk non-elektrolit. Jadi kita masukkan rumus yang M dikali KB aja. Tinggal kita masukkan datanya ya. Delta TB, kita cari dulu delta TB-nya. Karena TB dari air adalah 100 ya kan. Maka untuk mencari delta TB sama dengan titik didih dari air, balik ya. Titik didih dari larutan dikurangi titik didih dari air gitu. TB dikurangi titik didih dari air 100 derajat Celcius kan. Kita masukkan 101,4,04. Astaga. 0,04 ya. Dikurangi 100. Nilainya adalah 1,04. Kita masukkan di sini 1,04. Kemudian massanya kita masukkan 30, MR-nya yang kita cari dikali 1000 dibagi dengan massa zat pelarutnya adalah 100 dikali KB-nya kita masukkan nilainya adalah 0,52. Jadi kita balik, nilai MR sama dengan 30 dibagi 1,04 dikali 10 karena kita coret ya, dikali 0,52. Maka yang akan kita dapatkan nilai MR-nya sebesar 150 MR-nya. Dari sini kita konversikan atau jadikan rumus empiris ini menjadi rumus molekulnya. Itu menggunakan rumus, kita masukkan rumus empirisnya CH2O dikali N
maka jumlah MR-nya adalah 150. Nah, kita cari N-nya berapa nih? Kita cari N-nya menggunakan ini rumus empirisnya. CH2O ini totalnya atau nilai massa molekulnya berapa sih? Atau MR dari CH2O-nya. CH2C kan nilainya ada 12, hanya ada 2, kita tambahkan 2, nilai O sama dengan 16 dikali N sama dengan 150. Kalau kita total jumlahnya di sini adalah 30 dikali N sama dengan 150. Jadi nilai N-nya sama dengan 5. Setelah kita tahu nilai N-nya 5, kita konversikan nih. CH2O ya kan, dikali N, N-nya kita ganti dengan nilai 5, maka nilainya adalah C5H10O5. Dan ini adalah rumus dari pentosa. Tinggal kita cari di option A, B, C, D, E mana yang mengatakan pentosa. Ternyata ada di option yang C. Jadi, jawaban dari soal ini adalah C, pentosa. Nah, itu tadi adalah beberapa pembahasan soal-soal yang ada di tryout tahun 2021 bersama Kak Fahmi. Semoga pembahasan tadi bisa bermanfaat bagi kalian dan bisa membantu proses belajar mandiri kalian di rumah. Nantikan kelanjutan pembahasan lainnya di episode-episode selanjutnya. Belajar pintar bersama Aku Pintar. Sampai jumpa! Belajar pintar bersama Aku Pintar. Download sekarang.